Kalau gini Pak Kirun ya, Pak Kirun kan punya beberapa rekan di luaran misalnya, sama-sama di bidang yang sama, terus masih bangun komunikasi di rekan-rekan yang sama. Apakah Pak Kirun melihat mereka itu orang-orangnya keluar masuk atau sama aja sekarang mirip-mirip lah ya konsep sekarang ini? Yang setahu saya sih, yang saya kenal ya, ya semua mirip-mirip sih Pak. Karena kita juga ada sharing, kadang ketemu sharing apa yang harus kita bahas, saling support ya Pak. Cari inovasi apa begitu. Ya kurang lebih sama sih Pak, sama. Jadi ini masalahnya apa? Kok anak-anak masih pada keluar nanti dikasih solusi. Betul. Di sini ada persoalan ini nanti inputnya dari sana gitu. Betul. Jadi kita nggak ada kata saingan tuh nggak ada. Iya. Kompetisi itu enggak. Ya kita punya pengalaman apa, kita berbagi sama teman. Saya pun juga sama. Saya juga selalu mendengarkan kalau mereka punya inovasi apa ataupun hal yang menarik apa, begitu Pak Kris. Jadi nggak ada rahasia-rahasiaan itu. Enggak lah, ngapain sih? Di Karwas ini malah cenderung enggak kok Pak ya kalau dipikir ya. Enggak. Malah menjaga etika gitu loh kalau menurut saya. Betul. Orang yang dari sana nanti tiba-tiba ke sini itu kita bisa stop dulu Pak Kirun misalnya, kamu posisimu di situ seperti apa dulu? Betul. Oh saya udah di kampung Pak, misalnya gitu kan, udah sekian bulan nanti baru Pak Kirun boleh gitu kan. Bahkan begini Pak Kris, ada beberapa anak yang mungkin dari mana gitu. Iya. Saya tanya, mereka tahu-tahu telepon saya Pak, ada kerjaan nggak? Saya tanya, kamu siapa? Terus saya tanya itu pasti kamu bekas cucian mana begitu. Kalau saya kenal sama pimpinan Karwas tersebut, pasti saya akan konfirmasi. Maksudnya saya tanyalah, ini anak ini kenapa keluar? Apakah bermasalah di tempat tersebut atau ada hal lain apa gitu. Kalau orang tersebut bilang ya udah pakai aja, itu kan rekomendasi baik Pak ya. Saya pakai, tapi kalau memang ini orang tersebut bilang udah nggak usah dipakai, itu orang bermasalah, saya nggak mau pakai. Tapi saya tawarkan kembali sama orang yang minta kerjaan tadi, balik lagi ke tempat bosmu yang dulu, sama aja di sana sama di sini sama. Kalau saya kenal Pak, maksudnya itu membangun komunikasi Pak ya? Betul Pak, itu penting sekali. Tapi Pak Kirun kerja kan seperti itu, pakai etika. Pak Kirun pernah dihancurin orang? Enggak? Pernah. Dihabisin satu atlet. Iya. Hal begitu nggak bakal lama Pak. Iya. Artinya itu juga bikin stres kita loh Pak ya. Betul. Mau nggak mau kita akui bikin stres kita loh. Karena apa ya? Kayak satu outlet kok ya Pak ya. Pernah diambil. Dibajak lah, bahasanya dibajak. Iya, bahasanya dibajak gitu ya. Waktu itu memang benar. Ada Karwas baru, mungkin owner tersebut atau pimpinan di sana itu nggak tahu mengenai bagaimana cara cari SDM di Karwas ini. Terus dia pengen yang instan. Ya waktu itu sempat ada sekitar 15 orang dibajak, diambil semua karyawan Embus. Ya saya bilang ada beberapa yang izin sama saya. Saya juga nggak melarang Pak Kris ya. Saya bilang kalau memang di sana gajinya lebih besar dan kamu dapat posisi yang lebih enak daripada di sini, silakan. Saya nggak mau ngelarang-larang. Kamu berhak maju di luar. Begitu Pak Kris. Nah, terus singkat cerita, yang izin saya ini keluar bener, baik-baik lah, saya juga baik-baik. Habis itu mungkin si ownernya ini kurang tenaga lagi. Selang berapa hari diambil semua. Ada 15 orang. Cuman saya bukannya sombong Pak Kris, saya nggak butuh waktu lama untuk maksimalin lagi, normalin lagi itu nggak butuh waktu lama. Waktu itu 10 hari lah. 10 hari saya langsung ada beberapa kawan atau anak-anak cuci yang di dalam itu menawarkan, Pak Kirun butuh tenaga berapa? Begitu Pak Kris. Ya alhamdulillah begini Pak Kris. Saya ini sudah nggak terlalu kerepotan cari orang karena apa? Ya mereka yang sudah nyaman di sini tuh selalu merekomendasikan, Pak Kirun
ada temanku yang lagi Iya, di kampung nggak kerja. rekomendasi itu. Betul. Pak Kirun kan nggak pernah tuh buka manajemen ini kan nggak pernah buka di lowongan di koran, di Nggak. medsos, terus di WA gitu kan nggak pernah. Nggak pernah. Iya kan nggak pernah. Saya gini Pak Kris, jujur, saya orangnya nggak terlalu aktif di media sosial. Media sosial. Begitu. Saya memang jarang sekali. Iya. Apalagi mohon maaf suruh cari karyawan di itu kayaknya kurang etis lah buat Medsos saya. gitu ya. Buat saya ya. Ya. Jadi itu sudah menjadi karakter Pak. Betul. Itu sudah menjadi karakter kan. Di nggak teriak-teriak di luaran nanti terus yang ngelamar begini gitu. Enggak. Alhamdulillah nggak pernah Pak Kris. Nggak pernah. Dibajak 2000 berapa? Pokoknya sekitar 3 tahun yang lalu lah. Sebenarnya hal itu tuh biasa lah di Jakarta tuh Pak ya. Biasa, tapi yang itu memang luar biasa kalau menurut saya. Bukan Ya. 1-2 sih masalahnya. Dan sempat begini Pak Kris, waktu itu selang 3 bulan yang pada keluar itu yang nggak izin sama saya ya, itu sempat minta kerjaan lagi Setelah dikeluarkan. Betul, setelah mereka keluar tanpa izin sebagian itu, selang 2-3 bulan lah sempat telepon saya minta kerjaan karena saya sudah orangnya udah full kan, ya saya mau terpaksa nggak bisa gitu, nggak bisa pakai. Ya saya sih maklumin lah Pak, namanya juga anak-anak seperti itu masih labil lah. Cari perbandingan. Betul. Kemudian diiming-imingi. Jadi kadang nggak sesuai. Iya nggak sesuai perjanjian. Nggak sesuai perjanjian. Nggak, intinya ya nggak gampang lah ngatur SDM Karwus ini Pak. Nggak, Pak, ya. Nggak gampang. Kalau iya. Harus benar-benar kita memahami kerjaan tersebut dan kita memahami karakter anak Karwus seperti apa dan pekerjaannya lah, terutama itu Pak Kris. Makanya bukan apa ya Pak, bukan latar belakangnya harus pendidikan tinggi, terus bos besar, terus apa dia sudah dijamin bisa ngatur SDM Karwus. Nggak jamin. Kan nggak jamin kan. Nggak jamin. Makanya ini berdasarkan pengalaman. Betul. Jam terbang. Betul Pak. Jadi yang sudah tahu menahu posisi masalahnya apa nanti gitu kan. Betul. Jadi ada masalah. Bukan saya sendiri, bukan berarti sekarang Embus sudah besar seperti ini saya nggak mau belajar, nggak begitu Pak. Ya, Mas. ya. Saya juga masih banyak sharing sama kawan-kawan, masih sering studi banding lah Ya, ya, ya. ke Karwus-Karwus lain. Maksudnya saya izin Bang atau Pak, saya pengen sharing-sharing soal kerjaan Karwus gitu. Ya dipersilahkan gitu, kita sharing apa nih yang harus kita kembangkan ke depan dan ada hal apa yang ini gitu. Jadi saya nggak merasa saya itu mentang-mentang Sudah gede, Embus ini sudah besar, target di luar ekspektasi. ya. Terus saya nggak mau begitu. Tetap komunikasi sama kawan-kawan di luar tetap Pak. Iya. Tapi kalau dilihat dari teman-teman seliting Pak Kirun dulu, teman seliting Pak Kirun itu, Pak Kirun ngerasa nggak sih kalau Pak Kirun itu sudah membawahi anak-anak yang begitu banyak dari antara mereka lah. Seliting itu ya zaman berjuang dulu lah Pak. Di antara teman-teman sebanyak itu ada nggak yang lebih dari Pak Kirun? Misalnya lebih itu dalam pekerjaan yang satu bidang gitu. Ada nggak? Teman Pak Kirun ada beberapa sih yang masih satu liting yang masih di Karwus. Ada beberapa. Tapi di antaranya ada nggak yang lebih dari Embus? Nggak ada kayaknya. Nggak ada ya. Nggak ada. Maksudnya mereka juga di bidang Karwus, cuman belum sepesat Embus gitu loh perkembangannya Pak ya. Istilahnya gitu kan kita ngomong kan. Ya kita ngomong realita Pak, ini bukan sok-sokan gitu kan. Kita Betul. Kalau senior saya ya ada yang di atas saya banyak. Tapi kalau yang Pak Kris bilang yang seletingan, satu letingan tuh jarang. Nggak ada kayaknya. Kalau senior saya ada. Zaman dulu masih guyur bareng, Iya. gitu kan, masih itu bareng. Cuma permasalahan sekarangnya apa menurut Pak Kirun?
yang bisa dibagikan, di-sharingkan. Permasalahan Karwas sekarang ini apa? SDM lagi ataukah apa yang sering ditemui sekarang? Kalau kurang bersih kan biasa. Iya. Itu di semua Karwas ada lah pasti yang kurang bersih. Nah, Pak Kiron sudah nggak begitu menghadapi persoalan keluar masuk. Padahal di luar, kalau kita mau ngelayanin orang telepon Karwas di luar itu, ya anak buahnya keluar masuk terus. Nah, sementara Pak Kiron sudah nggak ngadepin itu. Ya kan nggak ngadepin orang keluar masuk. Udah enggak. Terus persoalan sekarang yang menurut Pak Kiron ya, kalau nggak ada persoalan yang besar dan berjalannya usaha ini, menurut Pak Kiron ada persoalan-persoalan apa di Karwas sekarang yang sekarang? Kalau persoalan sih nggak ada saya. Nggak, maksudnya nggak ada ya? Nggak ada. Persoalan sampai di 3 cabang ini lah istilahnya Pak Kiron keluar di 3 cabang ini, persoalan yang bikin perusahaan nggak maju itu nggak ada ya? Nggak ada. Iya Pak. Kan dari segi omset sudah nggak bisa dimainkan. Betul. Ya kan Pak, itu kan persoalan-persoalan yang bikin perusahaan nggak maju sebenarnya. Terus keluar masuk sudah minim sekali. Ya teratasi lah istilahnya sekarang lah. Jadi nggak ada Pak ya. Alhamdulillah nggak ada. Maksudnya nggak sampai ada. Padahal Pak di luar sana kalau Pak Kiron mau tahu informasi, orang itu masih persoalannya masih itu Ya itu tadi Pak yang saya bilang, kita harus memanusiakan manusia. Itu aja gitu ya. Jangan begini, jangan mentang-mentang kamu saya bayar terus kamu harus, istilahnya kita harus apa ya bahasanya, nekan mereka secara tenaga dan pikiran. Jangan begitu, disesuaikan. Kapasitas anak cucian seperti apa, anak tersebut seperti apa, begitu. Kita nggak bisa paksakan ya Pak. Nggak bisa Pak. Jadi maksudnya anak tersebut seperti apa itu Pak Kiron harus tahu tuh karakter masing-masing. Ya minimal mengetahui. Ya kalau yang lama-lama kepalanya saya tahu. Begitu kan? Tahu. Yang maksudnya yang udah lama gitu kan. Saya nggak perlu bilang satu tuh nggak perlu Pak. Saya tinggal beberapa outlet saya bilangin yang senior dan yang ngerti saya, kemauan saya seperti apa, dan kira-kira orang tersebut itu mampu nggak kalau saya ajak diskusi atau saya suruh merealisasikan di lapangan seperti ini. Besok kerumus suruh begini, begitu Pak. Jadi saya tunjuk beberapa orang, nggak semuanya. Artinya nggak sampai satu persatu gitu. Enggak. Cuman dari hal tersebut Pak Kiron bisa melihat nanti, oh ini bisa kerja, ini enggak, itu kan bisa gitu. Bisa. Artinya bisa. Bisa. Yang bikin aneh itu memang begitu Pak. Orang di luar masih susah. Makanya kenapa YouTube-nya Embos ini ramai. Pak Kiron kan sedikit banyak udah bagi tips tadi kan. Ya. Intinya apa ya? Memanusiakan manusia gitu. Ya. Tapi bukan berarti dulu kita nggak dimanusiakan ya Pak. Bukan begitu. Bukan begitu. Maksudnya beda karakter Pak. Beda zaman juga Pak. Betul. Beda zaman. Kalau dulu mau disikat, mau disaplo, mau digebuk, kita masih malah kayak diajar gitu loh, malah kayak dididik. Sekarang ini coba orang kita bikin begini aja kan di opsi di luar banyak opsi Pak. Aduh Pak. Karwas itu kan banyak opsi. Betul. Jadi kita harus ngikutin pola pikir anak zaman sekarang juga. Nggak bisa dibikin otoriter. Betul. Nggak bisa. Kita harus mendengarkan keluhan mereka. Terus apa ya, ada masukan apa, saya setiap briefing sama mereka, ayo kita sharing bareng, kita cari solusi apa nih, ada kendala apa, begitu. Mereka banyak bicara, apa maksudnya, mereka selalu ngeluarin unek-unek mereka, ya kita dengarkan, dan maksudnya kita cari solusinya biar ya perusahaan enak, mereka pun juga enak, begitu Pak Kris. Jadi nggak bisa kebijakan itu perusahaan A mereka harus A, sedangkan di lapangan nggak bisa dilakukan atau nggak bisa direalisasikan, nggak bisa begitu. Kita harus sama-sama inilah enak, sinkron gitu antara orang di lapangan, kita yang saya sama Pak Kris yang bikin kebijakan juga bisa mereka pakai gitu. Ya makanya saya sering bilang di Karwas ini nggak ada SOP Pak. Mau bukunya setebal apapun coba. Pak Kiron dulu pernah dibuatin SOP orang kan? Pernah. Iya tapi nggak jalan kan Pak? Malah bikin kacau kalau iya, nggak bisa karena nggak bisa. Ya benar-benar pengalaman yang harus ini ya.